hayya 'alas Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan, yang Allah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Dengan dorongan nikmat-nikmat tersebut, alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melangkahkan kaki ke Masjid Al-Ikhlas ini untuk melaksanakan beberapa rangkaian kaitan dengan ibadah saum Ramadan, diantaranya salat qiyamul Ramadan, salat tarawih. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita tentunya sebagai umat Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu Iwatiman rahimakumullah, suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, kata sahabat, ya Rasulullah, aqribun aw ba'idun rabbi, katanya, wahai Rasulullah, apakah Tuhanku itu dekat atau ba'id atau jauh, gitu kan ya. Jadi kalau jauh aku akan berdoa dengan sekeras mungkin, gitu ya. Kalau dekat aku akan berdoa dengan selembut mungkin, artinya tidak keras tentunya, seperti itu. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya. Kata Allah, wa in sa'alaka ibadi, wahai Muhammad, seandainya ada yang bertanya kepada engkau hambaku, ani tentang aku, katakanlah fa inni qarib, ya, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengijabah orang yang memohon kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu Iwatimah rahimakumullah, ini memang kaitan dengan doa, gitu kan ya, dengan doa. Ujibu da'wata da'i, aku akan mengijabah orang yang berdoa kepadaku, ya. Nah, tadi dalam ayat lain dalam surat lain, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi dalam berdoa itu tadarru wa khufyah, ya, dengan cara tadarru, dengan cara rengkuh, dengan khufyah, dengan lemah, ya, dengan suara yang lembut, gitu kan ya. Nah, tentunya bagaimana kalau misalnya kan ada yang doa dikeraskan, gitu kan ya. Saya rasa kalau doa dikeraskan tentunya bukan artinya sebagaimana menantang bertolak belakang Rasulullah. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum fa innahu la tadu ilal ghaib atau la asuma wal ghaib. Wahai manusia, rendahkanlah suaramu karena engkau tidak berdoa kepada yang tuli dan yang gaib, gitu ya. Nah, tentunya kalau misalnya ada imam berdoa dengan suara ini bukan artinya mengeraskan, cuma redaksi doa supaya didengar oleh mustami, kemudian mustami mengaminkan, gitu kan ya. Misal Rabbana hablana, gitu kan, dikeraskan kan. Nah, ada mustami itu mengiyahkan doa si imam, gitu kan. Nah, tapi ada juga yang misalnya berdoa dengan cara bukan berdoa mungkin Pak, ya, dilagukan, ya, eta mah ngalagu isina doa merenya. Nah, kalau misalnya doa, redaksi doa bari joget-joget gitu, eta mah lain ngadoa sebenarnya, mungkinnya lagu syair-syairnya doa gitu. Jadi ada etika-etika doa.
kalau doanya lirama ya tadi ud'u rabbakum tadarruun wa khufyah, dengan cara yang lembut gitu ya. Makanya tadi ya ayuhan nas irba'u anfusikum. Jadi ya ayuhan nas, jadi rendahkanlah diri kalian. Kalian tidak berdoa kepada orang yang tuli dan yang gaib, maha dekat. Maka tadi fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'wat tada'i. Nah, berkaitan dengan ayat ini wa rahimakumullah ya. Ini ayat ini kan tercantum dalam ayat saum ya, ayat 186 ya. Jadi maksudnya rangkaian ayat saum. Nah, jadi muncul pertanyaan para ulama, para pemikir, kenapa dicantum dalam ayat saum ini gitu kan ya. Ayat saum kan 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai ayat 187. Nah, ayat 186 diselipkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat tada'i da'ani ya. Nah, jadi para ulama memahami hikmahnya apa sih? Nah, ini berkaitan dengan doa. Allah berjanji ujibu da'wat tada'i, Allahku akan mengijabah orang yang berdoa kepadaku. Nah, memang dalam hadis salah satu ya yang tidak akan ditolak ya, salah satu la turaddu da'watahum, tiga orang yang tidak akan ditolak permohonannya: al imamu adil, kemudian orang yang didolim, kemudian as-shaimu hatta yuftiro, orang yang saum hingga berbuka. Dalam redaksi lain mah as-shaimu hina yuftiru, jadi orang saum ketika berdoa, ketika berbuka. Jadi ini mungkin hikmahnya itu. Jadi orang saum itu relatif dikabulkan doanya. Makanya manfaatkan di bulan-bulan Ramadan ini, ada saat-saat ijabahnya, waktu sahur ya, sepertiga malam gitu ya. Kemudian tadi teh hatta yuftiru, kalau hatta yuftiru mah berarti sehingga berbuka, berarti selama ibadah saum itulah dimanfaatkan, disempatkan untuk berdoa. Kalaupun ada redaksi hina yuftiru, jadi ketika berbuka, ketika berbuka. Jadi ini hikmahnya, kenapa ditempatkan di ayat saum, salah satunya orang saum relatif diijabah doanya. Cuma tadi ujibu da'wat tada'i, Bapak dan Ibu ya, aku akan mengijabah orang yang berdoa kepadaku. Dalam ayat lain mah wa qala rabbukum astajib lakum, wa qala rabbukum berdoalah kepadaku, Tuhanmu berfirman, ud'u rabbakum, berdoalah kepadaku, ujibu da'wa aku akan mengijabah doamu ya. Nah, tentunya ayat ini Bapak dan Ibu, baik surat Al-Baqarah itu kemudian ayat lain, artinya Allah tidak akan mengingkari terhadap doa hambanya. Innallaha la yuhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan ingkar terhadap janjinya. Cuma muncul pertanyaan, nah hanya doa teh selama ini tanah teu dikabulkeun wae, teu dikabulkeun wae, perasaan teh gitu kan ya. Nah, mungkin ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tentunya. Dalam hadis juga apabila berdoa untuk rabbakum innallaha, sesungguhnya Allah la yujibu biqalbillahin, jadi tidak mengijabah dengan orang yang berdoa dengan hati yang gofil, yang lalai gitu kan ya. Ya kalau tadi misalnya lagu-lagu ngadoa, lain ngadoa sebenarnya mah ngadoa jadi ngalagu, sairnya doa gitu kan ya. Lalai itu kadang-kadang tidak dipahami artinya. Kemudian untuk rabbakum wa antum muqimunal bil ijabah, jadi lamun ngadoa teh Bapak dan Ibu artinya wa antum dan kalian muqimuna, yakin akan diijabahnya doa gitu kan ya. Nah, tentunya hadirin wa rahimakumullah, di saat berdoa kita harus memunculkan sifat husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya perasaan hanya cenakan orang yang saum teh diijabah doanya, orang yang didolim teh diijabah doanya. Nah, perasaan teh doa teh diijabah wae, minta ini minta itu. Makanya tentunya kita tadi munculkan husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kesempatan lain Rasulullah ada 3 kemungkinan
di dalam seorang hamba berdoa itu. Imma ayu azilahu, imma ayu azila da'watahu. Ada kemungkinan bapak dan ibu doa teh disegerakan, ayu azilalahu da'watahu, jadi dikabulkan, disegerakan. Begitu ngadoa langsung diijabah gitu ya. Ngadoa sisuk pagi-pagi, siang diijabah gitu kan ya. Nah ini ada kemungkinan seperti itu. Imma ayu azilalahu da'watahu gitu ya. Ada 3 kemungkinan kata Rasulullah. Yang kedua, kemudian ayudahiro halahu fil akhirah. Ayat juga disimpan, ayudahiro lahu. Jadi disimpan doanya itu atau diakhirkan. Itu bisa diartikan disimpan sebagai tabungan di akhirat, fil akhirat. Ada juga doanya artinya ditangguhkan, tidak hari ini dikabulkannya, mungkin suatu saat dikabulkannya. Makanya bapak dan ibu, salah satu syarat berdoa jangan putus asa kata Rasulullah. Siapa tahu justru doa kita dikabulkannya entah kapan gitu kan ya. Ada kan banyak kejadian, banyak misalnya dalam kisah nyata ya, dalam kehidupan anak teh waktu orang tua na ayam mah susah pisan diatur nate ya. Jadi mun sebut maya gitu buraung. Nah tapi orang tuanya tidak putus terus berdoa terhadap anaknya. Banyak kejadian justru di saat orang tuanya tidak ada, anak itu menjadi orang yang baik, orang yang menjadi soleh, anak ahli masjid. Itu mungkin itu doa yang ditangguhkan tadi teh, ditangguhkan. Makanya dalam berdoa tidak ijabah wae moal ngadoa deh, tidak ada istilah kamus itu bagi seorang muslimah. Kata Rasulullah ayudahiroha lahu fil akhirah, ditangguhkan, diakhirkan pada hari akhirat atau di sebagai tabungan. Tidak ada rugi, tidak ada rugi. Nah nukatilu yang ketiga kata Rasul ayusrifa anhu min su'i misliha. Bisa saja artinya dipalingkan, artinya diganti ya darinya dari kejelekan yang semisalnya. Bisa diartikan kalau misalnya seseorang berdoa A minta ini, tak tahu misalnya diberi B gitu kan ya. Karena Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu kan ya. Jadi Allah, kita minta ini ya, misalnya seorang anak berdoa ingin kuliah di sini tapi tidak dikabulkan, justru misalnya sekolah di tempat lain. Nah itu nanti akan didapat hikmahnya itu. Siapa tahu justru itu kebaikan. Jadi kalau misalnya kita berdoa minta ini minta itu tapi justru diberikan kesehatan, kesuksesan anak-anaknya, kemudian juga ketenangan batin, itu merupakan hasil doa yang mungkin dipalingkan, diganti dengan semisalnya. Nah, jadi bapak dan ibu iwati marimakumullah, tidak ada istilahnya doa orang berdoa rugi ya. Rugi itu dikabulkan wae, tidak demikian. Bagi seorang muslim harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu justru kita ngadoa ini kemudian dikabulkan, bukan kebaikan bagi orang itu. Banyak orang yang diberikan kesuksesan, kesehatan, keberhasilan, tapi justru kesuksesan, keberhasilan, kesehatannya itu tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya. Seperti halnya dalam kisah Sa'labah teh apanya? Sa'labah ya, dia minta karena kehidupan yang sudah tidak misalnya tidak tahan, Rasul doakan atuh supaya orang yang memiliki harta yang banyak tos kitu kata Rasulullah, didoakan ke Rasul, maksa we didoakan di pasihan. Jadi kisah mah kan di pasihan seekor kambing terus berkembang biak banyak-banyak, justru dia semakin jauh dari ketaatan kepada Allah, bahkan diminta zakat nawae nolak gitu kan ya. Nah itu, jadi kadang-kadang kalau kita tidak siap dengan hal itu tentunya bukan kebaikan bagi itu. Makanya sekali lagi kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita mohon, walaupun dalam tadi orang yang saum diijabah tentunya tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Bapak dan Ibu iwati rahimakumullah, jadi sekali lagi ayat tadi dicantumkan dalam ayat-ayat saum ya tentang berdoa. Tentunya satu ya. Pertama berkaitan dengan orang yang saum itu relatif dikabulkan doanya ya. As-shaimu hatta yuftira, orang yang sehingga berbuka. Makanya perbanyak untuk berdoa.
Adapun misalnya seolah-olah tidak dikabulkan saja, tidak ada rugi dalam berdoa, ada kemungkinan ya, ada memang diijabah waktu harita ya, waktu itu juga, kemudian juga ada diganti ditangguhkan permohonan kita ini di waktu yang lain, atau menjadikan tabungan pada hari akhirat. Kemudian yang ketiga, dipalingkan ayasrifa anhu min suil misriha, jadi dipalingkan atau diganti dengan yang semisalnya ya, dari kejelekan yang semisalnya. Jadi hadirin wa rahimakumullah, tentunya tadi ada juga uji budawat tada idadani fal yastajibu li wal yu'minu bi, dengan cara tentunya di samping berdoa harus berusaha ya. Jadi penuhi dulu perintah-perintah Allah dan beriman kepadaku gitunya. Jadi doa diiringi dengan usaha terus, insya Allah intinya tidak ada rugi untuk terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ditimpakan kepada kita, dan kita terus berdoa itu yang terbaik bagi hambanya insya Allah. Bapak dan Ibu ihwati rahimakumullah, mungkin itu ya untuk sebelum melanjutkan kita sholat tarawih atau qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini sedikit menambah untuk memotivasi lagi untuk terus mengkaji, mentadarus Al-Quran, terutama mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah saum atau dengan yang lainnya. Salah satunya yaitu Rasulullah di bulan Ramadan itu banyak mentadarus Al-Quran ya, insyaallah. Mudah-mudahan Ramadan yang baru menjelang 1 pekan ini yang kita laksanakan betul-betul ibadah saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir, juga mengantarkan kita semua ya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana target ibadah saum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, dan balasan bagi orang yang bertakwa tiada lain adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.